Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Ibu Eko Ribawati dari Universitas Sultan Agung Tirtayasa. Nah, pada kesempatan kali ini, pada kegiatan seminar ini, saya akan mencoba mempresentasikan artikel penelitian yang sudah saya susun dan saya tulis. Dengan harapan artikel dan tulisan saya bisa bermanfaat buat semuanya. Oke. Artikel tulisan saya adalah tentang Sanggar Seni Sunda Wayang Golek Purwa Mekar Asih. Kajian sosial ekonomi sebagai sumber belajar sejarah lokal di Desa Warung Banten, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak tahun 2007 hingga 2016. Latar belakang penulisan penelitian ini adalah yang pertama, Sanggar Seni Sunda Wayang Golek Purwa Mekar Asih merupakan sanggar yang melestarikan wayang golek purwa di era modern. Berdasarkan hasil observasi, Sanggar Seni Sunda Wayang Golek Purwa Mekar Asih ini adalah salah satu sanggar yang bertahan di era sekarang, mengingat makin minimnya sanggar yang bisa berkembang, utamanya sanggar-sanggar tradisional yang bisa berkembang di era saat ini terkait dengan minat dari generasi muda yang mulai menyisihkan kesenian-kesenian atau bahkan tradisi lokal. Latar belakang kedua yaitu Sanggar Mekar Asih ini sering dilibatkan dalam event pendidikan karena cerita yang disajikan dalam pertunjukan adalah kisah-kisah sejarah lokal. Jadi di sini kisah-kisah yang disajikan atau yang ditampilkan dalam pementasan itu adalah kisah-kisah tentang sejarah, baik sejarah pewayangan atau tentang sejarah lokal. Contohnya saja misalnya tentang kisah Baratayuda, Rahmana, dan lain-lain. Jika terkait dengan sejarah lokal, contohnya adalah tentang Geger Cilegon, di mana yang memang secara konten sudah masuk di kurikulum sekolah dari tingkat SD ataupun sampai tingkat sekolah menengah atas. Bahkan di perguruan tinggi juga sudah ada mata kuliah khusus terkait dengan materi Geger Cilegon ini, yaitu sejarah lokal dan sejarah sosial ekonomi. Latar belakang ketiga, Sanggar Mekar Asih juga dijadikan sebagai salah satu destinasi kunjungan untuk sumber belajar tentang kesenian dan sejarah lokal dari kajian pewayangan oleh sekolah-sekolah tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah atas bahkan hingga perguruan tinggi. Jadi di sini perlu saya tegaskan bahwa Sanggar Mekar Asih ini selain melestarikan kesenian, sanggar ini juga memiliki sebuah museum mini di mana di dalamnya menyajikan tentang koleksi-koleksi pewayangan dari zaman terdahulu hingga modern. Artinya, dengan adanya museum ini sangat membantu peserta didik untuk mengenal karakter-karakter yang ada dalam pewayangan. Makanya di sini sanggar ini bisa dijadikan sebagai salah satu sumber sejarah. Untuk metode penelitian, dalam penelitian saya ini, sebenarnya awalnya penelitian ini sudah dilakukan dan penelitian yang saat ini saya tulis adalah penelitian lanjutan. Jadi metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Kenapa? Karena peneliti ingin menggambarkan atau melukiskan fakta-fakta atau keadaan ataupun gejala yang tampak dalam cerita yang disajikan dalam setiap pementasan wayang, yang berupa bentuk metode penokohan yang digunakan oleh dalang, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung, serta relevansinya dengan pembelajaran sejarah lokal di sekolah. Artinya di sini peneliti mencoba untuk mendeskripsikan apa yang disajikan di pementasan, termasuk apa yang diperoleh dari hasil wawancara terhadap beberapa narasumber, yaitu dalang, penabuh kendang, atau pengguna layanan museum ini, yaitu pihak sekolah, misalnya guru, siswa dari tingkat SD, bahkan tingkat perguruan tinggi, karena memang sudah ada beberapa penelitian yang sudah dilakukan di sana.
Contohnya saja misalnya pendidikan sejarah itu mengkaji atau meneliti tentang sejarah berdirinya sanggar, karena memang sanggar ini merupakan salah satu sanggar yang legenda. Contoh lain misalnya mahasiswa pendidikan seni drama, tari, dan musik dari Untirta atau Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang meneliti tentang kajian tari gitu ya, kesenian tari. Oke, hasil dan pembahasan dalam penelitian ini yang pertama yaitu gambaran umum. Nah, ini sebenarnya sudah ada di penelitian yang pertama, yaitu terkait dengan gambaran umum Desa Warung Banten, merupakan salah satu desa yang berada dalam wilayah administrasi Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Kondisi geografis Warung Banten secara umum merupakan dataran tinggi karena memang terletak di daerah wilayah selatan Pulau Banten, Provinsi Banten ya, yang notabene adalah daerah pergunungan dan perbukitan. Komunitas adat yang bermukim di Desa Warung Banten adalah komunitas adat Kesepuhan Cibadak. Jadi di sana itu selain ada kepala desa masih ada kesepuhan gitu. Itu yang membuat kenapa Warung Banten ini bisa lestari hingga saat ini. Yang kedua, kondisi sosial budaya masyarakat Desa Warung Banten, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak dapat dilihat dari beberapa aspek meliputi agama, pendidikan, sosial, serta nilai-nilai tradisi yang berkembang dalam kehidupan masyarakat setempat yang merupakan masyarakat adat Kesepuhan. Oke, perlu saya garis bawahi terkait dengan agama. Berdasarkan data di penelitian sedikit informasi saja, agama yang ada di sana itu sebenarnya bisa dikatakan agama akulturasi gitu ya. Jadi kalau di Jawa Timur itu mungkin di Jawa itu ada yang namanya Islam Abangan, tapi kalau di Banten itu ada yang namanya Islam akulturasi dengan Badui, jadi adat-adat Badui. Yang kedua, sejarah berdirinya Sanggar Seni. Berdiri karena adanya rasa peduli untuk melestarikan kesenian dari para leluhur. Jadi di sini latar belakang kenapa Sanggar Seni ini berdiri karena memang adanya kepedulian terhadap warisan leluhur terkait dengan kepercayaan mitos penokohan pewayangan itu tadi ya. Terus dasar pemikiran bahwa kesenian tradisi nenek moyang ini memiliki nilai budaya dan potensi yang tinggi, serta dalam pandangan kultural, kesenian tradisi nenek moyang ini menyimpan banyak keunikan, sehingga selalu ditemukan pesan-pesan yang sesungguhnya sangat berguna untuk generasi saat ini. Makanya karena itu juga yang menjadi salah satu latar belakang kenapa sanggar seni ini dan pewayangan ini ditarik oleh pemerintah atau instansi terkait ke dalam dunia pendidikan. Yang kedua, berikutnya adalah keinginan mengembangkan peranan seni dalam dunia pendidikan kaitannya dengan penanaman nilai patriotisme dan nilai kesejarahan kaitannya dengan cinta sejarah. Karena ada beberapa kisah hampir bisa dikatakan 50% yang diangkat dalam pertunjukan ini adalah kisah-kisah sejarah lokal. Oke, yang ketiga, perkembangan sanggar seni Ubud Sunda Wayang Golek Purwa itu didirikan tahun 2007. Terus Sanggar Wayang Golek Purwa ini juga tahun 2012 pertama kali ikut serta dalam acara sakral serantahun yang digelar di Sukabumi. Yang selanjutnya dalam sejarahnya sanggar ini juga memiliki nilai ekonomis sebagai mata pencarian karena sanggar ini sebagai salah satu penghasil kerajinan patung, jadi yang diperjualbelikan keluar baik di internal Banten atau ke wilayah Jawa Barat. Selanjutnya, sanggar seni masuk ke ranah dunia pendidikan sebagai sarana media sumber belajar secara lokal. Ya, jadi makin ke sini di era modern utamanya setelah pasca 2014 ya kalau nggak salah itu setelah pergantian pemerintahan itu pemerintahan yang baru mulai menarik kelokalan termasuk kesenian ini ke ranah dunia pendidikan sebagai media dan sumber belajar. Yang keempat, sanggar seni Sunda Wayang Banten, Wayang Golek Purwa Mekar Asih sebagai sumber belajar secara lokal. Di sini adalah terkait dengan pendidikan, di mana yang pertama sanggar ini dijadikan media penyalur informasi nilai-nilai sejarah lokal di kalangan pemerintah dan lembaga sekolah. Kenapa saya bilang di kalangan pemerintah? Karena banyak event-event pemerintahan yang menyelenggarakan pagelaran ini, tentunya dengan kisah-kisah sejarah. Yang kedua, dijadikan sumber belajar oleh siswa sejak tingkat SD hingga perguruan tinggi dengan adanya kunjungan ke museum mini milik sanggar.
Ya, berdasarkan data pengunjung yang dimiliki oleh Sanggar, itu banyak sekali pengunjung-pengunjung dari tingkat sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Bahkan ada legalitas MOU dengan beberapa sekolah yang memang sudah mereka tanda tangani sudah terjadi beberapa tahun lalu kaitannya dengan kunjungan. Yang ketiga, dijadikan wadah penelitian oleh mahasiswa jurusan pendidikan sejarah dan mahasiswa jurusan pendidikan seni, drama, dan tari. Jadi sudah banyak dari mahasiswa kami pendidikan sejarah dan sentra tasik ya kami menyebutnya itu sudah melakukan penelitian seperti yang saya sampaikan di sebelumnya. Dari data yang terekam itu sekitar hampir 4 orang. 1 orang dari jurusan pendidikan sejarah dan 3 orang dari jurusan sentra tasik. Ini kesimpulan. Mohon maaf tulisan yang atas tertutup ya. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari penelitian ini adalah masyarakat desa Warung Bantur terkenal dengan kultur daerahnya yang masih menjaga aturan adat. Iya, karena di sana seperti yang saya sampaikan tadi bahwa mereka masih menggunakan sistem adat kesepuhan. Yang kedua, berdiri atas perasaan kepedulian untuk melestarikan kesenian wayang golek purwa. Itu yang menjadi latar belakang di awal. Yang ketiga, perkembangannya sanggar seni wayang golek Purwa Asi ini meliputi seni pertunjukan, serentahun, kitanan, nikahan, perayaan 17 Agustusan, dan pernah mengikuti festival yang diselenggarakan oleh Pepadi, mewakili Provinsi Banten di Kota Tua Jakarta pada tahun 2016. Yang selanjutnya adalah kesimpulan keempat adalah memiliki peranan dalam pelestarian seni serta mampu dan dapat menjadikan sumber belajar secara lokal bagi masyarakat Banten, utamanya tentang kisah dan materi pembelajaran sejarah perjuangan Banten dari tingkat sekolah dasar hingga menengah atas bahkan perguruan tinggi. Oke, ini ada beberapa contoh koleksi dari museum mini. Itu ada beberapa karakter tokoh. Di sebelah kiri itu ada tokoh-tokoh perempuan yang didominasi oleh tokoh perempuan ya, yang gambar sebelah kiri itu bidadari dan sebagainya. Yang sebelah kanan ini adalah tokoh-tokoh tentang Kesultanan Banten. Jadi yang sebelah kanan itu sebagai refleksi dari tokoh sultan. Karena tadi seperti yang saya bilang bahwa ada beberapa kisah yang menceritakan tentang Geger Cilegon dan sebagainya. Nah, itu juga tentang masyarakat yang atas sebelah kiri itu ada beberapa contoh tentang karakter masyarakat gitu ya. Ada beberapa ini termasuk juga yang kanan. Itu ada yang kanan ini adalah kerajinannya. Tapi yang saya bilang tadi bahwa selain memiliki nilai pendidikan dan nilai kesenian juga memiliki nilai ekonomis yang mana Sanggar Mekar Asi ini juga memproduksi patung-patung golek ya, seperti itu contohnya ada beberapa kepala yang dipajang itu sedang proses pengeringan cat. Nah ini dia tampilan ketika pagelaran. Ini salah satu dokumentasi yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah Provinsi Banten, tepatnya di Kabupaten Lebak. Ketika itu diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kelemahan. Dan apabila saya hanya menggunakan sarana dan prasarana seadanya di rumah karena memang kondisi saya saat ini di Banten tepatnya di Tangerang sedang PSBB, jadi kami tidak memungkinkan untuk keluar gitu ya. Jadi mohon maaf jika tampilan saya di sini apa adanya dan seadanya. Sekian, terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.